Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan materi bisnis model kanvas. Untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana sebuah usaha atau sebuah pelaku usaha atau mungkin sebuah bisnis atau perusahaan itu dalam membuat bisnis model kanvas. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bisa kita jadikan contoh, kita jadikan acuan bagaimana misalkan membuat bisnis model kanvas yang baik. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh bisnis model kanvas. Untuk yang pertama itu adalah perusahaan dari Gojek. Seperti yang kita ketahui, Gojek itu adalah salah satu perusahaan startup yang paling besar di Indonesia. Didirikan oleh Menteri Pendidikan saat ini yaitu Bapak Nadiem Makarim. Jadi untuk Gojek ini itu bagaimana eh, Bapak Nadiem itu mengembangkan usaha startup dari skala kecil sampai sekarang sudah mengglobal, sudah berekspansi di luar negeri. Bahkan sekarang Gojek itu salah satu dari Dekakorn. Kalau dulu kan ada beberapa unicorn, kemudian sekarang Gojek itu sudah berhasil menjadi Dekakorn dari startup yang ada di Indonesia. Nah, langsung saja untuk yang pertama Gojek. Di sini kita akan menganalisis 9 elemen yang diambil dari perusahaan Gojek ini. Mulai dari sebelah kiri saja biar mudah ya. Jadi untuk key partners seperti yang kita ketahui sebelum kita bahas Gojek itu kan pada mulanya itu eh, wilayah bukan wilayah sih, apa yang dijadikan sebagai apa yang dijual dari Gojek itu kan transportasi. Kemudian dari transportasi itu berkembang menjadi misalkan GoPay, GoFood dan sebagainya. Nah, untuk key partnersnya untuk key partnernya adalah yang pertama mitra pengemudi, yaitu driver Gojek. Jadi kalau misalkan perusahaan yang berbasis di bidang transportasi itu tentu membutuhkan jasa driver. Nah, kalau misalkan driver itu berarti kan diambil dari mitra pengemudi. Jadi kalau kalian lihat sekarang hampir setiap kota besar itu ada yang namanya driver Gojek. Diambil dari orang yang biasanya berdomisili di daerah tersebut. Kecuali kalau misalkan ada yang misalkan orang luar daerah kemudian bekerja di situ. Jadi ini adalah mitra pengemudi. Kemudian yang kedua adalah supplier atribut driver. Contohnya misalkan helm, jaket. Nah, suppliernya itu siapa? Tentu kan orang yang biasanya bergerak, misalkan kalau jaket itu di bidang konveksi. Kemudian kalau misalkan bergerak untuk penjualan helm berarti ya orang yang berbisnis di bidang helm tersebut. Kemudian ada penyedia infrastruktur server. Jadi kalau misalkan berbasis teknologi seperti Gojek, tentu server itu kan sangatlah dibutuhkan. Jadi siapa penyedianya itu maka juga menjadi partner dalam bisnis dari Gojek tersebut. Kemudian untuk key activities kegiatannya, yaitu yang pertama itu menghubungkan driver dengan penumpang. Jadi ini kegiatannya. Kemudian yang kedua adalah manajemen data pengguna. Jadi kalau misalkan kalian lihat orang yang menggunakan aplikasi Gojek itu kan harus punya akun. Nah, akun itu sendiri kita membuat akun itu kan istilahnya memasukkan data. Maka di sini juga harus mempunyai manajemen yang bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah key resources, jadi sumber dayanya, yaitu yang pertama adalah Google Maps tentu, karena di sini tidak semua pengemudi atau driver Gojek itu tahu jalan kemana tujuan dari penumpang. Dan di sini Google Map itu sangat membantu dari driver atau pengemudi Gojek itu.
Kemudian ada aplikasi Gojek. Gojek seperti kita ketahui adalah aplikasi berbasis teknologi. Maka di sini itu pengguna itu harus mempunyai akun, sebelumnya harus menginstal dulu aplikasinya. Nah, berarti di sini harus punya aplikasi Gojek. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur dari server. Nah, jadi kalau misalkan berbasis teknologi, server sangatlah dibutuhkan, maka sumber daya ini harus ada infrastrukturnya. Kemudian yang ketiga adalah value proposition, yaitu nilai atau kelebihan dari Gojek ini, yaitu menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah serta cepat diakses dengan harga terjangkau. Jadi berkualitas itu diutamakan, kemudian mudah dan cepat diakses, kemudian harganya terjangkau. Kemudian yang selanjutnya adalah customer relationship. Nah, bagaimana cara menjalin hubungan dengan customer? Yaitu yang pertama adalah diskon dan promo. Jadi Gojek mengadakan diskon dan promo. Kemudian ada email newsletter. Kemudian ada aplikasi kaya fitur. Jadi kalau misalkan kita mendownload atau menginstal aplikasi Gojek, tidak hanya kita itu memanfaatkan ojek atau transportasi, tetapi ada fitur-fitur yang lain yang ditawarkan dalam aplikasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah channel atau saluran untuk menginformasikan atau mempromosikan dari Gojek itu. Yang pertama adalah aplikasi Gojek. Jadi kalau misalkan kita sudah punya aplikasi, maka bisa dikatakan bahwa kita sebagai pelanggan dari Gojek itu. Kemudian ada iklan billboard, jadi Gojek mempromosikan brandnya melalui iklan atau billboard. Kemudian ada testimoni pengguna, biasanya ketika kita selesai menggunakan aplikasi Gojek itu terkadang ada penilaian terhadap drivernya. Nah, berapa bintang yang kalian kasih pada driver tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah customer segment. Jadi siapa yang dituju konsumennya? Yang pertama adalah pelajar sekolah, kemudian pekerja kantoran, kemudian pengguna transportasi publik, kemudian generasi melek internet. Jadi sebenarnya customer yang dituju oleh Gojek itu lumayan banyak atau luas sekali. Jadi hampir setiap orang itu bisa memanfaatkan aplikasi Gojek, terutama yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi atau bahkan kendaraan umum untuk menjangkau suatu tempat. Nah, itu adalah customer segment. Kemudian yang selanjutnya adalah cost structure atau biayanya. Jadi di sini dari biayanya itu untuk bagi hasil dengan mitra driver. Kemudian yang selanjutnya penyewaan infrastruktur server, kemudian biaya API Google Maps, kemudian gaji pegawai kantor, dan biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Jadi biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan Gojek itu diantaranya digunakan untuk hal-hal ini. Kemudian selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream itu sumber pendapatannya. Jadi di sini yang pertama adalah pengguna jasa transportasi Gojek, dan yang kedua adalah pengisian dompet elektronik atau GoPay. Jadi pendapatannya didapatkan dari ini. Nah, itu contoh untuk Gojek, bisa dipahami ya. Jadi kalau kalian sudah tahu contohnya ini, maka kalian kalau akan membuat sebuah usaha atau bisnis, kalian bisa mencontoh apa yang Gojek buat. Nah, sehingga kalian akan mudah dalam membuat bisnis model kanvas. Kemudian contoh yang kedua, di sini saya mencontohkan adalah bisnis travel. Mungkin agak blur ya, enggak apa-apa, tapi yang penting saya bisa baca. Jadi contohnya ini adalah Just Travel dan Tour Agency. Saya mengambil contoh di berbagai bidang usaha yang berbeda-beda.
Kalau tadi Gojek di bidang transportasi, kalau ini di bidang travel. Nah, care partnernya siapa? Langsung saja, yaitu tempat wisata, penginapan, rumah makan, dan pusat oleh-oleh. Jadi ini adalah beberapa partner kerja dari travel. Misalkan tempat wisata, kalau mau ke suatu tempat wisata itu kan membutuhkan travel kalau misalkan rombongan. Kemudian ada penginapan atau hotel, rumah makan. Biasanya pihak travel itu kan mampir ke warung makan atau rumah makan. Nah, kemudian juga tempat pusat oleh-oleh. Ketika wisatawan mengunjungi sebuah daerah wisata, itu biasanya yang dicari adalah oleh-oleh. Nah, ini partner kerjanya. Kemudian yang selanjutnya ada key activities. Apa kegiatannya? Yaitu scheduling, kemudian hotline 24 jam nonstop, kemudian kantor buka jam segini, tidak usah saya bacakan. Jadi di sini aktivitasnya seperti ini. Kemudian ada key resort, sumber dayanya. Siapa itu? Yaitu sopir, kemudian guide dan pegawai kantor. Kemudian value proposition, kelebihannya yaitu yang pertama adalah harganya terjangkau. Kemudian pilihan paket bervariasi. Jadi travel ini menyediakan berbagai macam paket yang untuk ditawarkan kepada calon pelanggan. Kemudian ada fleksibel. Fleksibel itu menyesuaikan kondisi. Kemudian ada pelayanan ramah, kemudian terdapat banyak potongan harga atau diskon. Dan yang selanjutnya ada customer relationship. Untuk customer relationship itu adalah siapa bukan kerjasama apa yang bisa dilakukan untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen, yaitu mengadakan asuransi kecelakaan, kemudian potongan harga tergantung paket, kemudian mendapatkan tambahan potongan. Istilahnya pokoknya di sini pihak travel itu memberikan potongan atau diskon kepada pelanggan. Kemudian ada 10 kali perjalanan mendapatkan bonus khusus tergantung paket yang dipilih. Jadi intinya ya promo, diskon dan sebagainya. Sehingga di sini pelanggan itu menjadi tertarik untuk tetap menggunakan travel tersebut. Kemudian saluran atau channelnya untuk mempromosikan yaitu yang pertama lewat surat kabar, kemudian agen travel, kemudian sosial media, web dan promosi. Jadi mengadakan promosi. Jadi itu adalah channel atau salurannya lewat apa atau medianya. Kemudian ada yang selanjutnya customer segmentnya. Siapa segmen yang dituju? Yaitu semua usia, usianya berapa, kemudian kalangan menengah ke atas biasanya yang berwisata atau mengunjungi suatu tempat, maka ini adalah kalangan menengah ke atas. Kemudian pasangan muda, traveler, keluarga, perusahaan dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sih yang dituju oleh travel, tetapi di sini kita tidak tahu apakah banyak orang yang berkeinginan untuk mengunjungi suatu daerah. Misalkan kalau sekarang dibatasi ketika pandemi corona seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa travel itu juga sangat terdampak. Karena apa? Karena di sini travel kan sangat mengandalkan kunjungan ke suatu daerah atau suatu tempat wisata. Sedangkan sekarang dibatasi, maka di sini otomatis bisnis travel pun juga sangat terdampak. Nah, itu adalah contohnya. Jadi pengusaha travel juga harus bisa melakukan sebuah kegiatan agar mungkin bisnisnya itu tetap ada, tetap berdiri seperti itu. Kemudian ada cost structure atau biaya. Dari biayanya adalah untuk asuransi jiwa untuk pelanggan konsumen. Kemudian ada mitra kerja yang memberikan harga bersaing, kemudian ada pekerja yang berdedikasi tinggi serta loyal dalam bekerja. Jadi di sini itu biayanya bisa digunakan untuk memberikan reward atau istilahnya bonus kepada pekerja yang berdedikasi seperti itu. Kemudian ada revenue stream.
Pendapatannya dari mana? Yaitu yang pertama adalah sale, penjualan produk. Mungkin ada produk-produk yang dijual, ada kemitraan dengan penginapan. Jadi di sini rumah makan, pusat oleh-oleh, dan yang selanjutnya ada advertising. Jadi ini tadi fee kemitraan, misalkan travel itu bekerja sama dengan hotel, rumah makan, dan sebagainya, toko oleh-oleh, maka di sini dapat diketahui bahwa pihak travel pun akan mendapatkan istilahnya fee atau bonus dari tempat-tempat tersebut. Maka itu juga merupakan pendapatan yang diterima oleh travel. Sudah? Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bisnis hijab yang sekarang juga banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, membuka usaha hijab. Di sini langsung saja untuk key partnernya itu adalah reseller, kemudian dropshipper. Jadi kalau misalkan sebuah usaha atau pelaku usaha itu memproduksi hijab, biasanya ada sistem reseller. Jadi dia memberikan ke orang lain untuk dijual kembali. Nah, di situ adalah reseller dan dropshipper. Kemudian ada aktivitasnya pembelian bahan. Jadi itu penting untuk sebagai bahan dari hijab yang akan diproduksi. Kemudian proses menjahit atau proses produksi, dan juga yang ketiga adalah pemasaran. Itu adalah aktivitas dari bisnis hijab ini. Kemudian key resourcesnya, sumber dayanya yaitu penjahit tentu, karena ketika kalian itu memproduksi hijab itu kan harus dijahit. Nah, penjahit itu harus ada. Kemudian videographer biasanya di sini digunakan untuk pemasaran, dan juga fotografer ini. Bagaimana misalkan memasarkan produk itu lewat media sosial dan sebagainya, itu kan membutuhkan sebuah istilahnya sebuah foto atau mungkin video yang bagus untuk menunjang atau menarik konsumen. Nah, itu. Terus kemudian yang selanjutnya ada value proposition. Kelebihannya apa? Yaitu yang pertama unik, mungkin dia berbeda dengan brand-brand yang lain. Kemudian sederhana, mungkin cuttingnya itu simple dan sebagainya. Kemudian nyaman bahannya dan juga stylish. Mungkin dia tidak tampak tampak old atau membuat orang itu tidak percaya diri. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada customer relationship. Kerjasamanya yaitu bukan kerjasama sih, cara menjaga hubungan baik dengan konsumen, yaitu co-creation, personal assistant, kemudian ada testimoni dan real picture. Jadi di sini testimoni biasanya mungkin ada pelanggan yang memberikan testimoni, misalkan testimoninya baik, maka itu bisa ditampilkan. Kemudian bisa digunakan untuk mengadakan giveaway dan sebagainya. Terus kemudian channelnya atau saluran atau medianya itu lewat Facebook, Instagram, atau e-commerce. E-commerce-nya misalkan berbagai marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, kemudian ada Lazada dan sebagainya. Kemudian ada customer segmennya, itu siapa yang dituju pelanggan itu, yaitu yang pertama tentu kaum muslimah. Jadi wanita muslim itu sekarang banyak yang menggunakan hijab, maka di sini itu adalah customer yang dituju. Kemudian wilayah perkotaan, kemudian ada orang yang hijrah. Maksudnya hijrah itu awalnya dia tidak berhijab, kemudian dia menjadi berhijab. Kemudian ada pemudi, sebenarnya ini juga hampir sama, yaitu perempuan, maksudnya perempuan muda, pemudi. Terus kemudian cost structure-nya atau istilahnya biayanya untuk apa, yaitu yang pertama pembelian bahan, kemudian untuk produksi, dan juga untuk pemasaran. Itu semua membutuhkan biaya. Kemudian yang selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream pendapatannya itu dari penjualan jilbab dan juga penjualan aksesoris. Sudah? Nah, itu adalah contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat, di sini ada coklat. Coklat itu makanan. Nah,
untuk makanan ini sebentar. Kita bisa melihat yang pertama itu adalah key partner. Jadi coklat ini contoh kerangka bisnis model dapur coklat. Key partnernya yukmakan.com, berarti ini website atau sebuah usaha yang bergerak di bidang makanan, kemudian dia pemasarannya lewat website. Kemudian ada PT Konvensioneri dan Candy, mungkin dia bekerja sama dengan perusahaan ini. Kemudian ada Telstar Makassar, ini istilahnya apa ya, radio, mungkin digunakan untuk promosi, jadi bekerja sama dengan radio ini. Kemudian key activitiesnya, kegiatannya menjual coklat berbagai macam kategori, kemudian mengadakan event untuk promosi dan mencatat penjualan. Jadi ini adalah istilahnya kegiatannya. Kemudian ada key resources, sumber dayanya itu untuk ada web, pegawai, bangunan, kemudian sistem pembayaran dan barang dagangan, ini sumber dayanya. Kemudian ada value propositionnya. Value propositionnya itu berarti kelebihannya apa, keunggulannya apa, yaitu yang pertama itu adalah konsep dapur yang menarik perhatian customer, kemudian macam-macam jenis coklat, pelayanannya baik dan ramah, kemudian tester, ada testernya, itu juga kelebihan sehingga pelanggan itu yakin terhadap kualitas produk, dan harganya itu sesuai dengan proporsi coklatnya. Kemudian ada customer relationshipnya itu lewat sosial media untuk menjalin kerjasama, untuk istilahnya menjalin hubungan yang baik, bukan kerjasama, menjalin hubungan yang baik lewat website dan event atau member. Kemudian untuk channel atau salurannya lewat direct marketing alias pemasaran langsung, kemudian sosial media marketing lewat sosial media, dan pemesanan online lewat web, kaskus, toko, forum jual beli. Kemudian customer segment itu ada anak-anak, remaja, dewasa, masyarakat menengah ke atas. Jadi ini ada pelanggan yang dituju. Kemudian untuk cost structure-nya ada biaya bangunan, biaya sistem pencatatan pembelian, biaya promosi, biaya bahan coklat, biaya pegawai, dan pengadaan event. Jadi ini biaya-biaya yang digunakan itu untuk kegiatan ini. Kemudian pendapatannya atau revenue streamnya itu adalah keuntungan penjualan, kemudian ada keuntungan pengadaan event. Jadi ini adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha coklat ini. Sudah. Kemudian untuk dua contoh silahkan bisa dibaca sendiri ya. Di sini juga sama, makanan itu ada selai nanas. Di sini kalian bisa membaca sendiri 9 elemennya apa saja. Kemudian yang selanjutnya adalah usaha makanan juga, yaitu bakso. Jadi ketika kalian, atau di sini bakso Budiman, itu apa saja komponen dari 9 elemen itu, silahkan kalian bisa membaca sendiri. Kalian cari tahu, sebenarnya hampir sama untuk masing-masing usaha itu, hanya karena bergerak di bidang yang berbeda, maka yang dianalisis atau jawabannya pun juga berbeda. Sudah ya. Jadi saya yakin kalian sudah bisa. Saya berikan 4 contoh yang saya jelaskan, yang 2 contoh silahkan kalian pelajari sendiri, dipahami sendiri. Nanti kalau suatu saat nanti kalian diminta untuk membuat bisnis model kanvas, kalian sudah paham, sudah bisa membuatnya dengan baik. Sudah. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.